Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah untuk bersama-sama beribadah online pada pagi hari ini. Kita persiapkan keberadaan kita. Hari ini kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Dan kita persiapkan tubuh jiwa roh kita. Terlebih sebentar kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita persiapkan hati kita untuk kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi arti yang dalam serta harapan tentang masa depan di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas serta keyakinan iman yang teguh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa melihat di multimedia yang di belakang. Ada pengakuan iman rasuli dan kita akan baca secara bersama-sama. Silakan multimedianya. Sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, terima dalam Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau di saat pagi hari kita masih diberi kesempatan dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, kekuatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tapi biarpun kita beribadah lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia layak kita puji, kita sembah dan kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersama
dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang baik, Allah yang setia Tuhan. Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau baik Tuhan. Kalau Tuhan sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari Roh Kudus kami mengundang kuasa-Mu hadir di tempat ini. Biar Roh Kudus Engkau yang ambil alih, Engkau yang pimpin dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini Roh Kudus. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini dengan mengucapkan syukur dan berterima kasih. Mari kita semua menang yang bersiap-siap memuji Tuhan, bersorak memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat? Ada sukacita? Amin. Biarpun kita di ibadah online, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Karena kita percaya kita menyembah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Haleluya.
percaya Tuhan, tidak ada yang selain jalan yang kami temukan untuk mencari damai dan ketenangan hidup Tuhan, selain hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah jawaban dari hidup kami Tuhan. Di saat kami menghadapi badai masalah dan kehidupan kami Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat menghibur kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam cari damai, hanya Ku dapat dalam
Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar ini Tuhan. Lihatlah Tuhan, inilah hasil karya Tuhan. Inilah kebaikan hati-Mu Tuhan. Semua bejana-bejana lampu-Mu Tuhan, biarkan bersinar terang, bersinar cerah untuk menerangi dunia Tuhan. Biar firman-Mu yang jatuh di dalam kami ini Tuhan bertumbuh, dan kami terus hidup di dalamnya, dan membangun rumah di atas batu karang yang Tuhan sudah tentukan ini Tuhan. Sehingga dalam segala situasinya ya Tuhan, kami dapat terus bertahan, karena kami berdiri bersama dengan Engkau, dan Engkau di dalam kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini terus memberkati kami, menguduskan kami, dan menjadikan kami sama satu seperti Engkau, dan kami semua bersatu bersama dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman pada hari ini Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, dan sembunyikan kami juga semua di balik salib-Mu. Jadikan kami sebagai garam-Mu, jadikan kami sebagai terang-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah pagi hari ini Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan yang ada di rumah, hari ini kita akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, saudara yang ada di rumah, persiapkan Alkitab-mu, persiapkan alat tulismu, terlebih hati, tubuh, jiwa, roh, untuk kita boleh menerima firman Tuhan, dan setelah itu kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah kali ketiga di mana kita merayakan hari keagamaan kita. Jumat Agung bulan yang lalu, Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus, kita bersyukur kita masih beribadah secara online. Nanti Juni pertama kita akan merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kalau Tuhan menghendaki kita beribadah, tapi kalau belum, kita masih online, kita tetap mengucap syukur. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sama-sama kita membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Saya akan berbicara, firman Tuhan akan berbicara tentang harga dari sebuah kesetiaan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan melihat dulu fakta-fakta mengenai hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa sih kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan ngapain juga Tuhan Yesus harus naik ke surga? Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50, buat Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama akan membaca dalam hitungan ketiga. Judul perikop firman Tuhan adalah kenaikan Yesus. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang ke-51. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu satu rahasia. Rahasia ini adalah bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Perhatikan, saya mau berbicara tentang satu fakta yang tidak terelakkan. Fakta yang pertama adalah ketika Yesus naik ke surga, dia di dalam posisi yang hidup. Betul Bapak Ibu? Kita kalau melihat, kalau kita membaca telah meninggalkan dunia, itu berarti dalam posisi mati, dalam posisi meninggal. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu dengar baik, dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Yang artinya saya dan saudara hari ini bukan menyembah Allah yang mati, tetapi kita menyembah Allah yang hidup. Dan Tuhan tetap berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, kita lihat faktanya. Yesus bukan dalam keadaan mati bangkit dari kubur lalu naik, tetapi Yesus mati bangkit dari kubur. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya, dan hari yang ke-40 dia naik ke surga. Sekali lagi fakta yang pertama berbicara adalah Yesus naik ke surga di dalam keadaan yang hidup.
Jadi ketika saudara berdoa, saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi saudara menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, saudara, ketika Yesus naik ke surga dalam posisi apa? Dalam posisi memberkati murid-murid yang melihatnya. Dan saya pastikan posisi terakhir Tuhan Yesus mati, posisi terakhir Tuhan Yesus naik ke surga adalah posisi yang terbaik. Dan saudara tidak perlu takut, sampai hari ini Tuhan masih memberkati saudara. Saudara, saya bangga banget dengan Yesus ketika ia naik ke surga dalam posisi sedang memberkati. Dan saya pastikan saudara, apapun keadaan kita pada hari ini, Tuhan tetap memberkati hidupmu dan hidupmu. Apapun keadaan dunia sekarang ini, saudara, Yesus yang sama yang naik ke surga, Yesus yang sama juga akan memberkati saudara. Yang kedua, faktanya dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, saudara. Yohanes 14 ayat yang kedua. Saya bawakan firman Tuhan secara singkat karena ada perjamuan kudus, saudara bisa bersama-sama konsentrasi. Yohanes 14 ayat yang kedua. Oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab perhatikan Bapak Ibu yang ada di rumah, saya sering baca ayat ini Bapak Ibu. Sering banget. Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah, yang sedang menonton, yang sedang beribadah online, sering baca ayat ini. Sebab aku pergi ke situ untuk apa Bapak Ibu? Menyediakan tempat bagimu. Saya sering baca ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba lihat ayat yang kedua. Saya tahu dan kita semua tahu Yesus naik ke surga untuk apa Bapak Ibu? Menyediakan tempat. Coba perhatikan kata menyediakan Bapak Ibu. Saya kok terema dengan kata menyediakan ini, saudara. Contoh saudara ya, saya mau ilustrasi begini. Kalau ada mungkin seseorang telepon saudara, halo Pak, ya Bapak nanti datang ke tempat pesta kami jam berapa ya? Oh saya datang ke tempat, misalnya ada pesta pernikahan, pesta ulang tahun gitu ya, ada pesta makan-makan gitu ya. Oh Bapak datang ke tempat pesta saya jam berapa ya? Mungkin saya datang jam 10 pagi Pak, atau jam 12 siang. Siapa? Nanti Bapak datang, saya sudah sediakan tempat bagi Bapak. Terngiang-ngiang saudara. Apa ya Tuhan? Maksud saya ngerti Bapak Ibu yang di rumah nangkap ya? Bapak datang jam berapa nih? Saya mau sediakan tempat bagi Bapak. Ternyata saudara, saya belajar dari kata menyediakan ini. Bila seseorang menyediakan tempat buat Bapak Ibu, orang itu sangat menghormati Bapak Ibu. Betul? Ayo nih saya sediakan tempat. Kamu datang jam berapa ya? Oh sebentar lagi saya datang siap. Aku udah sediakan tempat buat kamu dan keluarga kamu. Kamu tinggal datang. Misalnya ke gereja, saya sudah sediakan tempat. Bapak mungkin duduk di mana? Itu tandanya orang itu sangat menghormati Bapak Ibu. Saya belajar ini berulang kali saya baca ayat ini. Ternyata saya mendapatkan satu rema yang luar biasa. Ketika Yesus pergi ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Karena Tuhan menghormati saya dan Tuhan menghormati dan menghargai saudara. Kita juga menghormati Tuhan. Kita menghargai Tuhan lebih daripada segalanya. Dan Tuhan pun menyediakan tempat karena Dia menghormati dan menghargai saudara. Bukan untuk dihormati tanda kutip yang negatif, tapi sangat-sangat kita dihormati Tuhan. Kenapa saudara? Filipi 3 ayat yang ke-20 katakan begini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Kenapa saya dan saudara dihormati? Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Karena apa saudara? Kewargaan kita ada di dalam surga. Dan di situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, saya dan saudara mendapatkan penghormatan menjadi warga negara surga. Kita punya 2 paspor, saudara. Jangan bilang-bilang ya, kan Indonesia nggak boleh punya 2 paspor. Satu, kita setia dengan bangsa dan negara Indonesia. Kita punya paspor yang warna hijau. Dengan paspor yang hijau, saudara bisa pergi kemana-mana ke luar negeri.
ke Singapura, ke Malaysia, ke Bangkok, saudara bisa pakai paspor itu. Tapi paspor yang kedua, saya dan saudara punya paspor yang pas. Paspor itu adalah tempat atau izin untuk kita boleh masuk ke rumah Bapa surga yang mulia. Wow. Loh, bagaimana? Apa untungnya saya mendapatkan warga negara kerajaan surga? Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara mungkin ingat ya, Bapak Ibu yang di rumah, beberapa waktu yang lalu, ingat ketika Indonesia sedang mengalami krisis. Pada waktu itu, maaf, karena ada ya dengan Bapak Gubernur DKI yang pada waktu itu, Indonesia ramai. Saudara mau tahu? Ada kapal perang Amerika, ada kapal perang Australia, ada kapal perang Prancis. Itu standby, saudara, di perairan Indonesia. Itu standby jaga-jaga. Kalau sampai kenapa-napa dengan Indonesia musuh, kapal perang itu siap untuk mengangkut warga negaranya. Itu warga negara yang ada di dunia. Dan saya mau kasih tahu saudara, ketika engkau mendapatkan penghormatan, ketika engkau mendapatkan penghargaan menjadi warga negara surga, dengar baik, surga bertanggung jawab atas kehidupan. Surga bertanggung jawab apa yang kau makan. Surga bertanggung jawab tentang apa yang kau minum. Dan surga tidak pernah krisis. Wow. Amin Bapak Ibu. Surga tidak ada kata krisis. Sama. Kalau mungkin dalam keadaan yang kacau, Indonesia misalnya, negara waktu itu sudah ingat di Wuhan kena virus corona pertama kali. Indonesia sudah bilang, ayo warga negara Wuhan, warga negara Indonesia yang ada di Wuhan bisa kembali nggak? Bisa balik nggak? Sama saudara. Ketika kita menjadi kehormatan warga negara surga, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, surga tetap bertanggung jawab. Surga yang mulia tetap menyediakan apa yang saudara butuhkan dan tidak perlu khawatir. Saya cuma katakan hari ini, apapun keadaan, dalam keadaan apapun juga, surga tetap bertanggung jawab dalam kehidupan. Surga tetap menyediakan apa yang kau butuhkan, dan surga tetap menyediakan apa yang kau perlukan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk dalam babak baru, the new normal. Bapak Ibu kalau melihat televisi mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan the new normal. Menghadapi tantangan zaman, menghadapi saudara yang namanya kesukaran, menghadapi gaya hidup yang baru, menghadapi yang namanya pola hidup yang baru, dan terlebih sekarang kita lagi menghadapi bagaimana menghadapi perekonomian yang saat ini mungkin kita bingung saudara. Tapi dengar baik satu hal, surga tetap bertanggung jawab dalam kehidupan. Asal engkau dan saya menjadi warga negara surga. Dan pastikan itu saat ini. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Asal engkau dan saya setia sama Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan. Satu poin aja saya bagikan. Nanti sore saya bagikan satu poin aja. Saudara, mari kita sama-sama membuka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Oke. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan apa Bapak Ibu? Ketekunan, supaya sesudah kamu melaksanakan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat yang ke-37. Sebab apa saudara? Sampai Ibrani menekankan 2 kali, sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Yang ke-38. Tetapi yang di rumah sama-sama keras baca, yang di rumah baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh uang. Oh bukan. Akan hidup oleh apa? Kekayaan? Bukan. Akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan
kepadanya. Ayat yang ke-39 yang 39 katakan apa? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan orang yang beroleh hidup. Nah, saudara, harga dari sebuah kesetiaan, saudara perhatikan, Yesus kita setia. Ketika dia hidup 33 setengah, dia lahir, hidup 33,5 tahun, dia mati di kayu salib, dia bangkit hari yang ketiga, 40 hari dia menampakkan diri. Hari ini kita peringati kenaikannya, dan hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Itu adalah gambaran kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus setia, engkau dan saya juga harus setia. Coba lihat Mazmur 33 ayat yang keempat. Kita selalu ingat ya Mazmur 33 ayat 1-2-3, sungguh alangkah baiknya gitu ya, ayat yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan apa, saudara? Kesetiaan. Jadi jangan takut. Tuhan Yesus yang dulu kita sembah, sekarang kita sembah, bahkan selama-lamanya Dia mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Dia setia memberkati hidup, Dia setia mengirim, Dia setia menyertai hidup. Engkau tidak perlu takut, karena engkau dan saya aman di dalam Tuhan. Kita balik ke dalam Ibrani lagi, saudara. Saudara, Ibrani katakan begini, saya hanya mengupas Ibrani 10 ini. Apapun kondisi kita saat ini, yang pertama jangan melepaskan iman kita. Amin, saudara. Yang kedua, di ayat yang ke-37 ayat yang ke-36 kita harus tetap tekun. Hanya dua ini, saudara. Karena 37 mengisahkan waktu Tuhan sudah sangat dekat. Kita hanya butuh iman, kita butuh ketekunan. Maka masalah dan pekerjaan pasti akan ada jalan Tuhan. Saudara, kadang-kadang masalah itu gak perlu dikutak-katik. Contoh, saudara ya, kita punya masalah selebar meja ini misalnya. Kita kadang-kadang ada masalah besar gitu ya, kita sudah kutak-katik. Kayaknya ini kurang benar nih. Kita kutak-katik masalah kita. Kita berpikir bagaimana dengan otak kita menyelesaikan masalah. Misal masalah kita kutak-katik. Kita bagaimana Tuhannya usaha saya, bagaimana Tuhannya bisnis saya. Bukannya nggak boleh, saudara, boleh. Tapi ada kalanya masalah itu tidak perlu dikutak-katik. Bukan berarti kita pasrah terhadap masalah, tidak, saudara. Tetapi ada kalanya ketika masalah itu datang dalam hidup kita, masalah itu pasti punya expired date. Masalah itu pasti punya masa tenggangnya. Masalah itu pasti punya masa kadaluarsanya. Ketika kau menghadapi masalah, pasti akan ada penyelesaiannya. Dalam masa pandemi ini kita berjuang sama-sama 3 bulan, 4 bulan, bahkan hari ini mungkin sudah 5 bulan, 6 bulan. Kita terus sama-sama berjuang. Sampai kapan, Pak Gembala? Tidak tahu. Tapi ada kalanya masalah itu tidak bisa kita kotak-katik lagi. Kenapa, saudara? Hanya membutuhkan iman, hanya membutuhkan ketekunan. Maka kita tahu, saudara, masalah itu akan selesai pada waktunya. Hadapin aja, saudara. Hadapin aja, saudara. Masalah itu tidak akan bertahan. Kenapa? Ada masanya. Setiap masalah, firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Kita menghadapi masa pandemi, orang katakan berapa bulan nggak ada yang tahu. Tadi pagi saya baca, tadi tengah malam saya baca, tambah 1 orang lagi di Bangka Tengah, salah seorang perawat rumah sakit, saya nggak tahu rumah sakit apa. Saya baca di medsos, 1 orang lagi kena lagi. Sudah ada 35 orang terkena di Pulau Bangka yang positif COVID-19. Saya cuma berkata begini, apapun keadaannya kita tetap harus hadapi dengan apa? Iman dan ketekunan. Ketekunan dalam doa, ketekunan dalam ibadah. Imanmu jangan sampai goncang. Imanmu jangan sampai kau lepaskan kepercayaan. Masalah yang ada expirednya, nanti pasti akan berakhir. Saya tutup firman Tuhan dengan sebuah ilustrasi. Saudara, pada waktu tahun berapa saya lupa, ada Olimpiade Meksiko. Ada Olimpiade, tempat di mana para atlet-atlet berjuang dari negara manapun.
Dan Olimpiade ini ada di sebuah negara Amerika Latin, Meksiko. Nah, saudara, ada seorang atlet lari maraton, gitu ya. Tahu saudara kalau lari maraton tuh panjang, hampir 42 km, 42, sekian kilometer. Seorang pelari ini berasal dari benua Afrika, dari Tanzania, bernama John Stephen Akhwari. Mungkin saudara ada yang tahu cerita ini. Saudara, John Stephen Akhwari berlari maraton. Karena jarak yang panjang, John Stephen Akhwari mengalami yang namanya kecelakaan. Dia jatuh, dia cedera di aspal dengan keadaan kepala yang berdarah, dengan keadaan bahu dan kaki yang terkilir dan cedera. Kalau saudara nanti lihat di YouTube, saudara bisa lihat, klik John Stephen Akhwari. Saya tergugah untuk saya mempelajari kisah hidupnya. Kakinya cedera, saudara. 18 orang yang ikut lari maraton pada waktu itu sudah nyerah. John Stephen Akhwari adalah orang yang ke-19 yang mengalami kecelakaan. Dia terjatuh dan orang-orang yang menonton di jalan katakan, "Udah, menyerah aja. Udah, kamu tuh sakit, kamu tuh jatuh, kepalamu berdarah, kakimu terkilir, lehermu kena masalah, bahumu terkilir." Tapi John Stephen Akhwari berkata begini, negara saya mengirim saya bukan untuk mundur. Negara saya mengirim saya jauh-jauh bukan untuk memulai pertandingan, tetapi untuk mengakhiri pertandingan. Wow, 18 orang nyerah. John Stephen Akhwari bangkit, kakinya diperban, saudara tahu diperbannya. Dia lari dengan begitu pelannya, dengan semuanya. Negara saya mengirim saya bukan untuk memulai pertandingan, tapi negara saya mengirim saya untuk mengakhiri pertandingan. Dia berlari karena pelannya, saudara, jarak masih jauh, saudara. Orang-orang sudah mulai bubar. Sudah ada juara 1, juara 2, juara 3. Orang-orang sudah mendapatkan pengalungan medali dan bubar. Tapi John Stephen Akhwari tetap berlari dengan keadaan yang sakit. John Stephen Akhwari tetap menyelesaikan pertandingannya sampai pada akhirnya. Dia tetap setia mengiring jalannya lari maraton itu. Saudara penonton bilang begini, "Udah nyerah aja, gak usah bertahan, kamu sakit, kamu gak bakal bisa." Dia tetap berlari, dia tetap berlari. Dan sampai pada detik-detik kurang lebih beberapa kilometer masuk ke dalam stadion lari itu, di announce, saudara, menjadi suatu trendset dan jadi viral. John Stephen Akhwari masuk dan menyelesaikan untuk akhir daripada lari maraton. John Stephen Akhwari diumumkan, dan orang-orang yang sudah keluar tadi, saudara, orang-orang yang sudah pulang dan akhirnya dia datang lagi karena di announce, dikasih pengumuman bahwa John Stephen Akhwari akan mengakhiri, akan memasuki, dan orang tiba-tiba datang dan dia memberikan applause, dia memberikan tepuk tangan, dan dia katakan akhirnya John Stephen Akhwari dia masuk ke garis finish dengan keadaan yang sakit, saudara. Nah, saudara, ketika media meliput dia, akhirnya John Stephen Akhwari menjadi pahlawan di negaranya. Akhirnya John Stephen Akhwari menjadi seseorang yang diundang di Olimpiade berikutnya untuk memberikan semangat. Dan John Stephen Akhwari menjadi simbol bagi negaranya Tanzania. Dan John Stephen Akhwari ketika diwawancara berkata begini, "Kalau saya tidak melanjutkan pertandingan lari ini, saya adalah orang yang kalah." Wow. Juara 1, juara 2, juara 3 hanya mendapatkan mahkota, hanya mendapatkan kekayaan, hanya mendapatkan piala, hanya mendapatkan medali, ya segitu aja. Kan sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya juara 1 dapat sekian, juara 2 dapat sekian, hanya dapat itu. Tapi seorang John Stephen Akhwari yang bertahan, dia diundang kemana-mana, dia menjadi motivator, dan sudah tentu bisa bayangkan betapa besar berkat yang dia terima, betapa besar penghargaan yang dia terima. Kalau dia tidak bertahan, dia akan kalah. Saudara tahu kisahnya. Dalam menjalani hidup kita mungkin sama seperti John Stephen Akhwari. Kita mungkin tergopoh-gopoh, kita mungkin sudah sakit kiri kanan, kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Kita katakan, "Tuhan,
Saya udah menyerah Tuhan, saya udah gak kuat lagi. Ingat John Stephen Akwa, negara saya mengirim saya bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Saudara dan saya dipilih Tuhan bukan untuk memulai kehidupanmu, tapi bagaimana mengakhiri kehidupanmu. John Stephen Akwari, dia tetap setia dan dia mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Lebih daripada juara 1, lebih daripada juara 2, lebih daripada juara 3, dan dia menjadi pahlawan bagi negaranya. Meskipun dia masuk ke dalam arena pertandingan dalam posisi yang terakhir, tetapi dia tetap menjadi pahlawan. Kenapa? Dia tetap berjuang sampai pada akhirnya, dan dia mendapatkan penghargaan dan berkat yang luar biasa. Dan saya dan saudara, kalau engkau tetap setia dan bertahan sampai pada akhirnya, engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Engkau akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa daripada Tuhan. Apa rewardnya? Kita akan mendapatkan rumah di surga, karena Tuhan menyediakan rumah kita bagi kita yang setia sampai pada akhirnya. Jangan tinggalkan kepercayaan kita. Tetap setia dalam mengiring Tuhan. Apapun keadaannya, kita akan akhiri hidup kita dengan baik. Kita katakan, Tuhan, kalau aku menjadi warga kerajaan surga, aku percaya surga bertanggung jawab dalam kehidupan. Bagi saudara-saudara yang mengalami khawatir pada pagi hari ini, jangan pernah takut. Sekali lagi firman Tuhan katakan, surga tidak pernah kritis. Surga selalu ada berkat dalam hidup. Asal engkau setia. Ayat 39, kita menjadikan ayat ini rema kita pada pagi hari. Ayat yang ke-38. Tetapi orang-orang, 38 katakan begini, tetapi orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan saat ini iman dan imanku sedang diperhadapkan. Apakah imanmu murni ataukah imanmu mengikut Tuhan? Karena masalah ada ini. Saya bagikan pada waktu itu di kaum wanita. Kalau kita mau iman kita dimurnikan, kita mengikut Tuhan bukan karena kita mau diberkati. Kita mau ikut Tuhan bukan karena kita mau minta apa-apa sama Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena kita ingin membalas kebaikan Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena kita pengabdian, maka iman kita akan diuji. Kalau engkau ikut Tuhan hanya gara-gara kekayaan, kalau engkau ikut Tuhan hanya gara-gara mau kesembuhan, engkau pasti akan kecewa. Kenapa? Karena itu akan disediakan bagi kita yang percaya adalah sebuah bonus. Kalau Tuhan belum menyembuhkan, bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkan. Kalau Tuhan belum memberkati, bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Semua akan indah pada waktunya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mendapat pelayan perjamuan kudus teman-teman. Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan, meskipun kita melaksanakan secara online, tetapi Bapak Ibu di rumah ambil waktu dan ambil sikap di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengangkat tubuh dan darah Tuhan di rumah, kau harus ingat satu hal, bahwa kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti. Kalau engkau boleh sehat sampai hari ini, masih bisa makan, kau tidak berkekurangan, itu semua adalah karena kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Makanya ikut Tuhan itu yang benar saudara. Ketika engkau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia, Tuhan lebih setia. Jangan pikirin berkat dulu. Ketika kita mengikut Tuhan hanya karena kita akan membalas kebaikan Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Dulu saya orang berdosa, Yesus mau nebus mati di kayu salib, menebus dosa saya. Hanya itu saudara. Jemaat Tuhan yang terima kasih, kalau ikut Tuhan jangan karena embel-embel mau diberkati, jangan karena embel-embel mau yang lain. Karena itu sudah tersediakan sebagai bonus dan kita tidak perlu mengejarnya. Tuhan akan memberikan kepada kita. Hari ini saudara, engkau sebagai warga negara kerajaan surga, engkau dilahirkan untuk menyelesaikan pertandinganmu, menyelesaikan pertandingan hidupmu sampai pada akhirnya.
Firman Tuhan katakan orang-orang akan hidup oleh karena iman. Dan kita buktikan iman kita sudah. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Hari ini banyak isi firman hidupmu dengan firman Tuhan, maka imanmu akan tetap kuat di akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami semua. Kami yang ada di rumah, sebagai imam di tengah-tengah keluarga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak yang mengikuti ibadah online ini dan mengikuti perjamuan kudus online ini, Tuhan kuduskan. Kami akan terima perjamuan kudus. Sucikan kami, layak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sekalipun ku Tiada
secara pribadi dengan Tuhan pagi hari. Di momen hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya. Dia membuktikan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Jangan perlu takut dan khawatir Bapak Ibu. Ketika dia naik ke surga, dia dalam keadaan yang hidup. Ketika dia naik ke surga, dia dalam posisi sedang memberkati murid-muridnya. Ketika dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Adalah satu kehormatan kita memberikan ditempatkan surga yang mulia. Dan engkau dan saya saat ini menjadi warga negara surga. Tidak perlu takut dan khawatir. Asal kau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidupmu sampai pada akhir zaman. Dan orang-orang itu akan hidup karena iman. Dan ini adalah firman Tuhan. Saudara ambil waktu secara pribadi dengan Tuhan. Saudara boleh berkata-kata dan berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Makasih buat kesetiaan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat roti dengan kekuatan kasih karunia Roh Kudus memampukan kita mengangkat roti lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dengan hormat angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati darah Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Tak usah ku takut. Naikkan pujian Yesus. Allah menjaga, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Amin saudara. Tak usah ku susah. Dengan iman katakan Roh Kudus, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Mari yang di rumah angkat tanganmu dan tangan El Shaddai. Ketika Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan mengirimkan juga Roh Kudus, dan sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, karena Roh Kudus
menyertai kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu memelihara kita. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup mengerjakan, dan anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Engkau yang ada di rumah mungkin saat sedang mengalami sakit, engkau berkata dengan iman, sakitku sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terjadi sesuai dengan imanmu. Engkau yang sedang mengalami masalah, engkau yang sedang mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Dan tetap nantikan Tuhan, tetap setia sama Tuhan sampai pada kesudahannya kita pulang ke rumah Bapa di sini. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus ini, mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus, mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap setia, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap setia sampai pada akhir kami hidup dalam dunia. Kuatkan kami dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus. Kami gak mampu berjalan sendiri, tapi kami percaya kekuatan Tuhan yang memampukan kami. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama di rumah kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya akan membacakan info gereja. Nanti calon-calon bisa diambilkan. Pakai itu aja, pakai tangan aja. Baik, saya akan infokan gereja. Saudara, hari ini ada ucapan ulang tahun. Yang pertama, hari ini ada yang berulang tahun, Saudari Cherry Merani. Siapa tahu kalau nonton di rumah, Saudari Ampun selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan yang kedua, besok ada 3 sahabat saudara kita yang berulang tahun, Ibu Minyong, Ibu Minyong, Ibu Amolingge, dan Fredik, putra dari Pak Akil, yang berulang tahun besok tanggal 22. Dan nanti sore Bapak Ibu ada ibadah online yang kedua, ada perjamuan kudus juga. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Mengikuti di rumah masing-masing, dan saudara bisa beribadah dan setir perjamuan kudus. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang masih mau memberikan persembahan, sudah bisa memberikan persembahan di gereja secara langsung, dan juga persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di belakang. Itu saja, dan besok masih ada ibadah wanita online. Jam 5 sore ibu-ibu bisa mempersiapkan keberadaannya untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Nanti Ibu Amu yang akan berdoa. Hari Minggu tetap ada ibadah online 1 kali jam 9. Hari ini kita lakukan 2 kali karena ada perjamuan kudus, dan ibadah Minggu ibadahnya 1 kali. Kita akan pujian ini dari Ibu Amu yang akan berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke
saat siang hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kalau kami boleh sehat, kami boleh diberkati, kami ada sampai saat ini, kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami semua tahu Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih. Saat ini kami sungguh bersyukur. Biarlah setiap firman Tuhan yang hamba taburkan bagi kami saat siang hari ini, kami tahu Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi acuan kami untuk kami ke depan lagi Tuhan, untuk kami boleh tetap semangat Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan mengandalkan Tuhan. Kami hidup dalam penyertaan Tuhan, kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami tetap bersyukur, ajar kami tetap berterima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu semua ada masanya Tuhan, kami tahu semua ada waktunya Tuhan. Kami percaya semua akan dipulihkan Tuhan, kami akan kembali Tuhan ke dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, dan kami boleh terus Tuhan menjalani hidup kami, boleh bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah kami Tuhan, kami bawa setiap doa dan permohonan kami yang tidak pernah henti-henti kepada Tuhan. Lewat setiap doa lantai kami Tuhan, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, kami membawa para medis Tuhan, kami membawa Tuhan kota kami Tuhan, kami membawa Tuhan orang-orang yang ter-PHK hari-hari ini, kami juga membawa Tuhan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membawa orang yang dirumahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa khusus mereka yang sakit saat ini, diharap kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami tahu ada maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ajar kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, inilah doa kami Tuhan, biarlah setiap doa dan permohonan kami boleh ungkapkan setiap hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ada waktunya Tuhan untuk Tuhan menjawab setiap doa kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap permasalahan hidup kami. Kami tahu Tuhan hanya Engkau jawaban dalam hidup kami, hanya Engkaulah Allah setiap penolong kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan saat siang hari ini. Tuhan, biarlah setiap doa dan permohonan kami tahu Tuhan hanya Tuhan yang menilik, hanya Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Inilah menjadi doa kami, permohonan kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tahu Tuhan setiap apa yang menjadi isi hati kami kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang menilik, Allah yang menilai setiap kami. Bapa, terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, turunlah berkat dan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan Allah Immanuel memberkati dan menyertai apa saja bobot dengan kedua tanganmu. Tuhan, engkau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama umat pemenang kita serukan. Amin. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. 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 Amin. Ibadah kenaikan Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ibadah sore, Bapak Ibu jangan lupa akan online juga, dan Bapak Ibu yang masih membutuhkan roti perjamuan kudus bisa diambil di gereja. Tuhan memberkati.